Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kuasa kebangkitan Kristus. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang bangkit. Apa yang mengubah hati para murid dari ketakutan dan tidak mempercayai berita kebangkitan yang disampaikan para wanita menjadi berani, bahkan berkobar-kobar memberitakannya ke seluruh penjuru dunia. Para murid sangat lamban untuk percaya. Dari bacaan ini kita melihat bagaimana mereka sulit menerima kesaksian dari orang-orang yang sudah melihat Yesus yang bangkit. Mereka tidak menerima pemberitaan Maria Magdalena dan 2 murid Emmaus, sehingga Yesus sendiri harus menampakkan diri dan menegur kedegilan hati mereka. Meski demikian, Yesus terus mendorong mereka dengan otoritasnya untuk menjalankan misi mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itulah yang menjadi kekuatan dan mengubah hidup para murid. Seperti apakah penyertaan Yesus kepada para murid? Pertama, Yesus turut bekerja di dalam dan melalui para murid agar berita Injil dapat disebarkan sehingga banyak orang bertobat. Kelak penyertaan ini secara faktual dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kedua, firman yang Yesus ajarkan kepada mereka menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil. Kebenaran Kristus dan kesaksian kebangkitan Kristus merupakan isi pemberitaan para murid yang jelas dan tidak dapat dibantah. Ketiga, tanda-tanda yang menyatakan otoritas Kristus memperteguh para murid bahwa mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan kuasa Allah yang dicurahkan bagi mereka. Saudara yang terkasih, kuasa yang sama yang menyertai para murid generasi pertama juga menyertai setiap generasi Kristiani sepanjang zaman. Situasi dalam perjuangan menyebarkan berita Injil hingga ke ujung bumi berbuah tetapi cenderung semakin sulit. Namun kuasa Tuhan tidak berubah. Maka tiap anak Tuhan yang setia memberitakan Injil dapat bahkan harus mengandalkan penyertaannya secara penuh. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.